Yutas Kapten Kid belum selesai. Operasi penghancuran bajak laut Akagami dimulai dan bersiap melakukan serangan baliknya. Hiyo Semagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Operasi penghancuran bajak laut Akagami no Sense akan dilakukan oleh supernova yang benar-benar harga dirinya dihancur leburkan di Pulau Elbaf. Yup, mau gimana? Yutas Kapten Kid akan bersiap melakukan serangan baliknya. Target yang akan dia lakukan adalah tentu saja mengincar Pangeran Loki untuk dijadikan ajakan aliansi berburu kepala dari si rambut merah tersebut. Nah, bagaimana skenario yang akan terjadi dan mungkinkah ini akan memicu perang besar Ragnarok dimulai dari kerjasama yang dilakukan oleh beberapa karakter yang mempunyai rasa dendam ini. Jangan lupa like dan share-nya jika kalian suka dengan pembahasan kali ini ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kali ini kita akan bermain What If, di mana kita asumsikan saja bahwa di masa depan akan ada pertemuan antara Loki dan juga Kid yang akan membentuk sebuah aliansi karena mereka sama-sama menyimpan rasa dendam terhadap Akagami no Jeki. Keduanya memutuskan untuk bekerja sama untuk mencari dan menghancurkan Sengs dan juga krunya. Terjadinya aliansi ini sangat mungkin akan terjadi. Meskipun kita tahu semua Kid adalah seseorang yang sangat sombong dan tipe karakter yang suka mengerjakan sesuatu sendiri. Tapi Kid yang telah kehilangan segalanya dan terpojok, bahkan mungkin mempertimbangkan untuk membuat kesepakatan dengan iblis yakni Loki sendiri untuk membalaskan dendamnya. Ada beberapa hubungan di antara keduanya yakni Kid dan juga Loki. Kid pada saat pre-time skip terlihat menyelipkan bajak laut ini mungkin ada kesenangan untuk pribadinya, maka dia menghukum bajak laut tertentu untuk menjadikan cara penyaliban. Baru-baru ini juga dikatakan bahwa Loki dijatuhi hukuman penyaliban. Yup, kali ini kita akan mencoba untuk melakukan analisis lagi terhadap karakter Kid dan juga Loki di dalam dunia nyata kita. Ada begitu banyak referensi dan persamaan keduanya di dunia nyata, mitos, kapal, dan juga yang lain-lain. Kita akan mulai dengan kapal. Ini adalah satu-satunya kapal yang dapat mengibarkan bendera bajak laut. Namanya diambil dari Ishakshi Kid, mantan laksamana muda yang pertama kali tewas di kapal saat berlayar di Pearl Harbor. Oda Sensei sepertinya menyamakan Kid setelahnya. Kid mungkin memiliki latar belakang keluarga bajak laut, marinir, dan juga yang lainnya. Ada juga kapal lain yang disebut sebagai, ini termasuk ke dalam kelas kapal perusak. Kapal perusak dan diberi nama Kid ini, kita pun melihat Loki yang diberi label sebagai penghancur dan pembawa akhir bagi dunia. Tapi bukan itu bagian liarnya. Kapal perusak dari Kid ini dikatakan dilengkapi dengan beberapa jenis laser yang bertenaga. Dinamakan Optical Dazing Interdictor alias Odin. Yup, nama lain yang mereka gunakan untuk hal tersebut. Jadi jika Odin yang ada di dalam cerita, bagaimana jika dia memberi Kid peningkatan dan dia juga merekrut Loki untuk membalaskan dendam? Oda mungkin menggunakan referensi kapal ini ke dalam ceritanya. Jika keduanya bersatu, maka akan terjadi sesuatu yang penuh dengan kehancuran dan kekacauan. Pembunuhan Sengs akan mirip dengan pembunuhan dari Baldur oleh Loki di dalam mitologi Nordiknya. Baldur dicintai oleh orang-orang yang merupakan putra Odin yang paling disayangi. Kematian dari Akagami no Sense sebentar lagi mungkin akan segera datang. Jadi, akankah Yutas Kid menjadi orang yang akan membebaskan Loki? Ini bentuk dari unsur pembahasan dendam dari keduanya dengan Akagami no Sense. Skenario-nya mungkin akan menjadi seperti ini. Kid diselamatkan setelah tenggelam oleh seseorang, entah itu raksasa ataupun karakter-karakter yang berpotensi menyelamatkannya, seperti Shiki atau Saul. Saul tentu saja juga bisa ya, karena ia tak pernah tahu siapa orang yang membantunya tersebut. Masih ingatkah kalian di chapter terakhir kita melihat Saul yang tergeletak lemas entah apa penyebabnya? Yep, mungkin di sini saja dia sudah membebaskan Kid. Namun ternyata Kid memberontak mengetahui informasi soal Loki yang punya dendam terhadap Akagami no Sense. Jadi setelah dia mendengar informasi tersebut, dia pun memberontak dan membuat Kid menyerang Saul. Skenario yang lainnya bisa jadi pada saat Kid ini sudah diselamatkan oleh seseorang, bisa saja itu raksasa, dia akan dipenjara di dunia bawah. Namun ada Loki yang melepaskannya dan penjara tersebut dia pun bertemu dengan Loki.
Loki memberitahu Kid bahwa dia akan mengalahkan Shanks. Namun ceritanya bisa saja berubah, di mana Kid lah yang akan membebaskan Loki dan menyebabkan Ragnarok. Sangat tidak wajar memang jika karakter yang punya potensial cerita seperti Yutas Captain Kid dilenyapkan dan tidak diceritakan begitu saja. Orang ini adalah salah satu supernova dengan bounty tertinggi. Sebelum kita masuk ke New World, potensi kekuatan yang dimilikinya pun tidak main-main. Punya destruktif kekuatan yang luar biasa dan disinyalir juga adalah salah satu bagian dari penyandang nabari. Oke, sebelum Kid ini akan berusaha membebaskan Loki, pertemuan antara Luffy dan juga Loki ini akan masih berlanjut dan Loki akan mengupayakan dengan perkataan manisnya menghasut Luffy. Dapat dikatakan bahwa ini adalah bagian terpenting dari cerita saat ini. Seperti yang terlihat pada chapter sebelumnya, Loki sedang mencari cara untuk membebaskan dirinya. Dan saat ini, strateginya saat ini adalah untuk memancing Luffy mendapatkan kuncinya dari desa Elbaf dan membebaskannya dengan cara tersebut. Jelas sekali Luffy sangat emosional ketika berhubungan dengan Shanks dan dia sangat ingin tahu mengapa Shanks ini datang ke dunia bawah Elbaf dan pada saat yang sama urusan apa yang dimiliki dengan Loki. Jadi saat ini Luffy tentu tidak bisa membebaskan Loki sendirian. Rantai batu laut kemungkinan besar tidak akan terlepas kecuali kuncinya ditemukan. Ini artinya Luffy harus meninggalkan Loki di tempat tersebut dan berupaya untuk mencari kunci yang dikatakan oleh Loki yang berada di atas suatu desa di Elbaf. Nah, disinilah potensi lowongnya cerita. Posisi dari Loki ini akan memberikan panggung bagi Kid yang juga turut andil dalam cerita Elbaf ini untuk bernegosiasi dengan Loki. Namun pertanyaannya adalah apakah memang kunci ini akan benar-benar didapat oleh Luffy? Di One Piece chapter 1131, kita melihat percakapan menarik antara Luffy dan juga Loki terkait dengan terikatnya dia dan bagaimana dia di sana sudah berada 6 tahun yang lalu. Malah petaka terjadi jika memang Luffy akan benar-benar melepas borgol dari Loki dengan sangat menginginkan informasi terkait dengan Shanks. Loki menyebutkan kuncinya ada di sebuah desa untuk membuka rantainya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di dalam mitologi Nordik, dewa Frigga dikatakan sebagai penjaga rantai. Frigga adalah dewi Aesir yang merupakan istri dari Odin. Di dalam komik Marvel sendiri, Frigga ini adalah ibu angkat dari Loki. Apa yang akan coba Oda Sensei ramu dengan informasi mitologi Nordik seperti ini? Apakah beliau akan mencoba memberikan kita gambaran ada dua ibu yang Loki miliki, yakni ibu kandung dan juga ibu angkat? Atau mungkin ini juga akan berhubungan dengan Odin, di mana ibu dari Loki sendiri memang benar adalah dewi Aesir yang merupakan istri dari Odin. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana cara dari Luffy akan merayu dewa-dewa di sana yang mempunyai kunci dari Loki ini? Apakah dengan cara kekerasan ataupun dengan cara menyebutkan diri sebagai dewa matahari asli yang mereka tunggu selama ini di pulau tersebut? Setelah Loki ini berhasil untuk lolos, dia akan memanfaatkan kondisi yang terjadi di pulau tersebut. Karena tentu ada perang saudara yang terjadi di tempat tersebut dan ini akan memberikan bahan dari Loki untuk mengacaukan segalanya di pulau tersebut. Pertanyaannya, mengapa terjadi perang saudara para raksasa di Elbaf? Nah, sejak terungkapnya Loki ada alasan yang membuat ini melahirkan perang saudara di Elbaf. Konon Loki ini terlahir dengan kutukan dan telah mengabdikan hidupnya untuk kegelapan. Kita juga mengetahui bahwa Hairudin ini juga merupakan salah satu putra dari mendiang Raja Harald. Jika kita melihat kembali ke Dressrosa, kita dapat melihat bagaimana Hairudin ini percaya bahwa dengan memperoleh Mera Nomi, dia pun dapat menjadi Raja Elbaf berikutnya. Jika ini terjadi, maka akan memberikan Loki motivasi untuk menentang saudaranya secara langsung, yang akan memicu deklarasi perang saudara. Ini akan terhubung langsung dengan konflik yang sudah disiapkan Oda sejak di Little Garden, tempat kita pertama kali bertemu dengan Rory dan juga Brogy yang menyaksikan duel dari mereka. Nah, perang ini akan dimulai dengan pertempuran antara Loki dan juga Hairudin, tetapi akan berakhir menjadi pertempuran melawan naga langit. Di pihak manakah Luffy akan berpihak? Tentu ia akan mendukung Hairudin dan melawan Loki. Namun bagaimana jika Loki berniat juga menentang Celestial Dragon? Ini akan sangat benar-benar menarik. Jadi belum lagi Kid yang turut campur ikut dalam konflik ini dan akan menambah rumitnya cerita dengan Luffy yang akan bertemu dengan Yutas Captain Kid ini kembali. Perang saudara raksasa akan segera dimulai. Perang ini akan meningkat hingga melibatkan semua Yonko dan juga kaum naga langit. Pertempuran ini akan menjadi awal dari perang terakhir kita, pertempuran para dewa yang disebut dengan Ragnarok. Yup, jadi sekian saja pembahasan kita kali ini ya. Ingat, di minggu ini kita akan mendapatkan spoiler. Jadi jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai bertemu di spoiler besok ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.